Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan minggu pagi ini. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Waktu dan layar dipersilakan, Bang Jago. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kita mulai caranya lebih cepat ya. Jam 8:05. Kemarin kita ini ya sudah sempat kedirian sempat bahas soal kemarin healing and recovery ya, soal peta kesadaran ya. Jadi pada level-level bawah dari jiwa manusia itu adalah punya kecenderungan destruktif. Lalu kemudian yang destruktif ini kemudian dikelola, dibikinkan institusi sehingga bisa direpresi ya. Bisa direpresi, lalu kemudian di nature 500, kemudian kita mulai sadar bahwa potensi lemah ini tidak cukup hanya direpresi dan disalurkan secara positif ya, tapi ini butuh dilampaui sehingga kemudian butuh diterima sehingga kemudian nanti bisa dilampaui dan kemudian jiwa kita bisa mengalami pencerahan dan bisa melakukan peragaan kemuliaan Tuhan gitu ya. Peragaan kemuliaan Tuhan. Saya kira kalau kita kan selama ini belajar itu tidak ada pemetaan gitu ya. Pemetaan akan potensi jiwa kita, potensi kesadaran kita. Yang ada kan pemetaan bakat. Ya kan, potensi bakat. Nah, seandainya kita tahu ini ya, dari kecil lalu dikembangkan, mungkin orang ya umur 17 tahun tuh udah bisa di sini gitu. Udah bisa peragaan. Jadi salah satu manfaat dari peta kesadaran itu kemudian kita bisa mempercepat proses pencerahan itu. Itu kan kemarin kita membahas itu ya. Sekarang kita balik ke dissolving ego ya. Kita balik ke dissolving ego. Kita balik ke sini. Nah, untuk mempercepat ya pencerahan itu yang dilakukan adalah meneliti ya secara mendalam
sifat ilusi ego dan pikiran dan berbagai programnya, serta bagaimana program-program tadi terperagakan ya, di masyarakat pada berbagai macam lapisannya. Proses mempelajari pikiran itu sudah mulai melemahkan cengkraman ego. Jadi, dengan meneliti sifat ilusi pada pikiran itu akan melemahkan cengkraman ego. Rasa diri mulai bergeser fokus. Karena ketika kita mulai mempelajari pikiran berarti kita mengambil posisi sebagai penyaksi kan. Jadi untuk bisa mempelajari pikiran syaratnya itu kesadarannya level kesadaran penyaksi. Rasa hidupnya rasa penyaksi ya. Itu kalau dalam bukunya Suryo Mentaram, penyaksi ini masuk manusia ukuran keempat. Manusia ukuran kaping sekawan. Ukuran keempat. Itu penyaksi manusia tompo tengger. Dengan berkesadaran penyaksi kita bisa meneliti ya sifat ego, sifat pikiran gitu. Ini yang penting. Nah, proses menjadi penyaksi itu biasanya bisa lewat proses transendensi. Bisa juga melatih untuk transendensi kan difasilitasi. Tapi bisa juga itu berpikir ya dengan paradigma non-linier. Jadi berpikir non-linier. Kalau transendensi ini kan dibantu ya keluar dari masalah yang dihadapi ya difasilitasi. Kalau berpikir non-linier itu ya berarti dia membiasakan diri untuk memegang asas non-linier atau asas non-dual. Itu yang penting. Sebenarnya diri ego tidak harus mati. Kehidupan tidak berakhir. Eksistensi tidak sirna. Dan sama sekali tidak ada nasib tragis yang mengerikan menanti di ujung kehidupan. Nasib tragis ini maksudnya kehancuran ya. Seperti ego, seluruh kisah adalah imaji. Orang tidak harus menghancurkan ego atau bahkan mengerjakan sesuatu padanya. Satu-satunya tugas sederhana yang harus dicapai adalah melepaskan identifikasi diri dengan ego sebagai diri sejati seseorang. Seperti itu. Jadi prosesnya kan hanya problem kita kan mengalami disidentifikasi diri. Disidentifikasi diri ini dengan banyak hal ya, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan tubuh dan lain-lain.
Jadi dengan meluruhkan identifikasi ini, diri terus berjalan dan berbicara, makan dan tertawa. Perbedaannya adalah seperti tubuh, ego menjadi itu, bukan aku atau ini. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah melepaskan kepemilikan. Ya. Misalnya bajuku. Ini kan kemudian subjek itu menjadi positif melalui baju. Menjadi positif melalui baju. Jadi yang dilakukan adalah melepaskan kepemilikan, authorship, dan delusi bahwa orang menciptakan diri dan menyadari bahwa hal itu keliru. Bahwa kesalahan ini sangat alami dan tidak dapat dihindari itu sudah jelas. Semua orang itu melakukan kesalahan itu dan hanya sedikit yang menemukan kekeliruan tersebut dan bersedia untuk mengoreksinya. Kesalahan disidentifikasi ya. Oke, itu dulu pagi ini. Sedikit tetap perhatikan poinnya bahwa masalahnya adalah disidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Walaupun singkat, tapi dapat sedikit pemahaman tambahan ya. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.